Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terhadap David membuka kotak Pandora dugaan praktik curang di Kementerian Keuangan. Hal itu membuat warganet ramai-ramai menguliti gaya hidup mewah dan juga kekayaan yang tidak wajar dari para oknum pejabat di Kementerian Keuangan. Dan ini yang juga membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani marah besar karena karena mengkhianati dan juga mencederai reputasi Kementerian Keuangan. Kasus ini sama halnya atau sama besarnya seperti halnya kasus Sambo kemarin yang mengguncang dua institusi penting negara. Dan kedua kasus ini memiliki kesamaan, terungkap usai viral di media sosial. Nah, kalau di kasus Sambo ini kemarin sempat muncul hashtag percuma lapor polisi, dalam kasus ini muncul hashtag percuma bayar pajak. Lalu apakah reformasi pajak saat ini berada di ujung tanduk? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan juga nanti kita akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir secara fisik di Studio 4 TVRI dan juga secara daring. Untuk yang hadir di Studio 4 TVRI kita bersama dengan Mbak Almas Jafrina, peneliti Indonesia Corruption Watch atau peneliti ICW. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam Mas Jaya. Terima kasih, salam sehat tentunya. Terima kasih sudah hadir di Studio 4 TVRI. Nanti kita akan juga mencoba menghubungi sejumlah narasumber lain dan kita juga sempat untuk mencoba menghubungi Dirjen Pajak. Hingga saat ini masih belum ada respon terkait dengan undangan kita di malam hari ini. Dan juga sementara Kepala PPATK yang sempat kami hubungi saat ini berhalangan hadir karena saat ini bertugas di Prancis. Kita akan mencoba menghubungi juga Justinus Prastowo, juru bicara Kementerian Keuangan. Mas Pras, selamat malam, salam sehat. Dengan Jaya di studio, Mas Pras. Selamat malam Mas Jaya, Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam Mas Pras. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari ini setelah dipanggil oleh Bu Sri Mulyani ya, Mas Pras? Ya, barusan selesai rapat ini tadi. Baik, setelah preskon akhirnya Mas Pras nanti akan menjelaskan terkait dengan apa yang arahan terkait dengan preskon yang berlangsung pada sore tadi. Kita mencoba menghubungi juga Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Bang Boyamin, selamat malam, salam sehat. Bang, dengan Wijaya di studio. Malam, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari ini. Ya. Baik, saya akan sambil nunggu pesawat ini. Oke, sambil menunggu berangkat ya. Baik, nanti kita lagi ada di Solo, Bang Boyamin. Baik, kita masih akan mencoba menghubungi sejumlah narasumber lain. Tapi sebelum itu, saudara, kita akan simak terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani terkait dengan gaya hidup mewah yang menimbulkan persepsi negatif dan juga erosi kepercayaan publik itu yang disampaikan kemarin. Nanti mungkin Mas Pras akan menyampaikan sebetulnya bagaimana suasana batin dari Ibu Sri Mulyani. Kita simak berikut ini. Jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak.
Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Itulah tadi pernyataan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan suara yang berat dan keprihatinan yang mendalam tentunya terkait dengan kasus ini. Nanti saya akan ke Mas Pras terkait dengan suasana batin dari Ibu Sri Mulyani seperti apa sebetulnya. Tadi Bu Sri Mulyani mengatakan bahwasanya memang gaya hidup mewah menimbulkan persepsi negatif dan juga erosi kepercayaan publik, mengkhianati dan juga menciderai reputasi Kementerian Keuangan. Saya langsung ke Mas Pras. Mas Pras, artinya nampak terkejut, ini suatu badai yang besar tentunya di Kementerian Keuangan. Bagaimana sebetulnya suasana batin dari Ibu Sri Mulyani sendiri, Mas Pras? Baik, tentu saja Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang sejak lama berkomitmen pada integritas dan reformasi sangat sedih, prihatin, kecewa dengan kejadian ini. Tapi kami ingin melihat hal ini dalam konteks sistem secara keseluruhan. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan masukan, aspirasi, bahkan kritik. Karena dengan demikian kami lalu mengevaluasi, melihat kelemahan, kekurangan, lalu bisa memperbaiki agar bisa lebih baik lagi. Itu yang sekarang menjadi fokus kami. Jadi kami percaya, meskipun ada peristiwa kemarin, kami tetap yakin jauh lebih banyak para pegawai yang berintegritas, yang bekerja dengan baik, dan kepada mereka lah kami berharap mereka terus jadi ujung tombak yang kuat agar memastikan seluruh tugas fungsi Kementerian Keuangan dapat dijalankan dengan baik. Dan Ibu Menteri berharap dengan kejadian ini kami memperkuat sistem, baik pengawasan maupun juga sistem yang memastikan engagement dengan publik dapat terus diperkuat. Karena kita tahu pajak adalah nyawa atau tulang punggung dari bangsa ini. Jangan sampai karena kejadian ini lalu menciptakan hal yang tidak baik untuk perpajakan kita. Baik. Kita tentunya menghargai Mas Pras untuk terkait dengan perbaikan sistem begitu. Tapi ini yang menjadi sorotan adalah terkait dengan unggahan gaya hidup mewah yang tadi juga sempat diungkapkan oleh Bu Sri Mulyani yang sebetulnya ini cukup lama begitu. Apakah ini tidak terendus oleh Inspektorat Kementerian Keuangan atau sebetulnya seperti apa? Apakah ini memang kan memang sudah menjadi rahasia umum gitu atau sesama pegawai atau seperti apa sebetulnya? Baik. Kementerian Keuangan menjalankan three lines of defense, pengawasan oleh atasan langsung, oleh unit kepatuhan internal di eselon 1 dan Inspektorat Jenderal. Sebenarnya sistem kami bekerja terutama diperkuat dengan whistleblowing system yang memungkinkan semua pihak termasuk masyarakat memberikan laporan, pengaduan, dan pasti tindak lanjuti. Tapi kita juga tahu tidak semua hal bisa di-capture oleh sistem, apalagi dalam era yang sangat dinamis seperti saat ini. Dan sebenarnya gaya hidup mewah, flexing, kalau kita lihat juga menjadi gejala umum. Yang kita lihat banyak dipertontonkan di ruang publik. Dan dalam konteks medsos memang tidak semua juga bisa kita capture secara mudah. Tapi dengan pengalaman ini kita juga belajar. Kemenkeu sudah punya pedoman etik yang menegaskan bagaimana perilaku pegawai secara moral etik seharusnya dijalankan. Jadi panduan sudah ada, pengawasan sudah ada, bahwa belum seluruhnya terawasi, itu menjadi bahan evaluasi kami, Mas Jak. Baik, menjadi bahan evaluasi, tapi yang ramai juga Mas Pras ini terkait dengan netizen yang juga menyoroti LHKPN dari Mas Pras sendiri, mungkin bisa diklarifikasi di kesempatan ini Mas Pras? Baik, LHKPN adalah
laporan yang harus diisi oleh para penyelenggara negara dan sesuai dengan maksud dan tujuannya harus diisi dengan jujur, dengan akuntabel. Maka demi komitmen itu Kementerian Keuangan sejak 2018 menetapkan pelaporan meskipun jatuh temponya 31 Maret, di kami diberlakukan 28 Februari dan alhamdulillah mulai per hari ini sudah 99,5% yang telah melaporkan, ini jauh di atas laporan nasional 69,5%. Artinya apa? Kami berkomitmen untuk jujur, transparan. Maka kami juga ingin mempertanggungjawabkan apa yang kami peroleh, apa yang kami miliki. Di dalam konteks ini kami bisa bertanggungjawabkan dan kiranya momen ini menjadi momen yang baik. Jangan sampai yang ingin jujur, ingin patuh justru dicurigai, tetapi sebaliknya yang menyembunyikan harta kekayaan dianggap benar hanya karena tidak ketahuan. Ini yang ingin kami tegaskan sesuai dengan tadi Pak Pahala dari KPK mengatakan, bukan soal besar kecilnya harta, tetapi bagaimana secara profil itu sesuai. Itu yang kiranya ingin kami pertanggungjawabkan kepada publik, Mas Jaya. Secara profil harus sesuai, tidak melihat besar kecilnya harta. Baik, saya akan ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, ini bagaimana Maki melihat terkait dengan kemunculan dari kasus Rafael ini? Ya, saya harus lebih banyak karena menunggu kesempatan dengan Pak Pras sebenarnya. Sudah seminggu ini saya meminta teman-teman media, ada teman perwakilan dari Kementerian Keuangan. Dan saya banyak hal ingin saya sampaikan. Apakah Kementerian Keuangan mengetahui ada grup atau klub golf misalnya, yang itu beberapa ada informasi dan itu kemudian seperti klub motor gede gitu, yang barusan dibubarkan itu. Dan apakah itu juga diketahui bahwa memang juga ada masing-masing pejabat itu ada pasangan, entah istri, entah suami gitu. Kalau yang perempuan itu juga ikut klub motor gede itu sudahlah kalau itu dibubarkan. Tapi tentang klub yang golf ini mengetahui nggak sebenarnya Kementerian Keuangan itu? Nah, kalau belum mengetahui tolong dicari, dilacak. Itu saya yakin itu kadang-kadang mereka berangkat Kamis bahkan sampai Minggu gitu, beberapa klub itu golf ada gitu. Dilacak aja dari GPS-nya atau dari perjalanannya ada semua kok kalau itu, dan itu mestinya layak dibubarkan juga gitu. Jadi itu permintaan saya supaya langsung kepada Pak Pras dan kawan-kawan di Kementerian Keuangan, karena itu yang juga gaya hidup hedonis juga gitu. Dan beberapa persoalan misalnya tadi disinggung Pak Pras tentang pengawasan internal. Saya punya pengalaman buruk. Jadi saya justru mendapatkan laporan dari whistleblower yang sudah melapor kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sudah bahkan direkam bagaimana proses pemberian, permintaan, atau bahkan gratifikasi atau dugaan suap itu ada direkam, dan kemudian sudah diserahkan sepenuhnya ke Irjen, dan kemudian yang bersangkutan juga menurut Irjen diberi sanksi, tapi kemudian bahkan proses itu berjenjang lagi ternyata diserahkan kepada atasannya. Nah, yang bersangkutan dipindahkan dari Provinsi Banten, dipindahkan Kalimantan, yang menilai atasannya di Kalimantan. Ya, yang atasannya kan nggak ngerti apa-apa, dan hasil putusan terakhir dinyatakan dia tidak kena masalah, tidak berperkara, dianggap tidak terlibat urusan itu. Nah, kemudian coba saya drive kepada penegak hukum, dan kemudian diproses dengan pasal 11, pasal 12, dan proses tingkat pengadilan tipikor, kemudian sampai baru minggu kemarin itu kasasinya sudah ditolak dan inkrah kena penjara 3,5 tahun. Jadi bagaimana pengawasan internal tadi yang disampaikan Pak Pras tadi bisa dikatakan efektif, karena saya punya pengalaman buruk itu gitu. Jadi dan sebelumnya juga kasus di ini bukan di pajak ya, di bea cukai di Semarang itu ada dugaan penyelundupan besi, dan kemudian itu sampai saya laporkan kepada Bu Irjen waktu itu, masih Ibu itu, dan tidak ada tanggapan apa-apa, dan kemudian menimbulkan heboh karena sampai level-level tertentu si orang itu menyuap oknum jaksa sampai ditangkap KPK segala macam. Dari proses itu tadinya bagaimana proses-proses sebenarnya di penyidikan itu berlarut-larut, dan kemudian pernah diterbitkan surat perintah penyidikan tapi dihilangkan lagi gitu kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya
apakah ini yang disampaikan Pak Pras ini hanya retorika atau ada implementasi? Saya tagih itu aja sebenarnya banyak hal ya. Baik. Misalnya tentang kebocoran pajak Ya. yang saya ingin sampaikan yang baru-baru ini aja, batu bara itu naik 5 sampai 10 kali lipat. Tapi keuntungan perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri PMI itu malah keuntungannya masih sama aja. Kemarin 100 miliar sudah naik 5 sampai 10 kali lipat, ya keuntungannya masih 100 miliar. Ternyata diduga praktek transfer pricing ini berlaku lagi gitu. Dulu kalau zaman Nasihat Agri sampai saya gugat pra peradilan Dirjen Pajak itu karena berlarut-larut dengan Kejaksaan Agung tidak segera P21, akhirnya saya gugat dan perintah hakim untuk menuntaskan perkara itu tahun 2009. Saya ingat persis itu bagaimana transfer pricing Asian Agri itu, dan akhirnya diproses ke pengadilan, akhirnya inkrah itu tadinya. Jadi apakah hal begini nih yang ketirisan, kebocoran ini juga akan menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan tentang perusahaan tambang batu bara, perusahaan nikel ini yang harganya sedang naik-naiknya, tapi ternyata keuntungannya sama-sama aja. Ternyata itu pakai jasa seakan-akan pihak lain, perantara, perusahaan di luar negeri, yang kemudian bahasa transfer pricing sederhananya gini loh, dijual kepada A. Nah, itu seakan-akan harganya murah karena menghindari pajak dalam negeri yang mahal. Terus ternyata A itu kemudian baru jual kepada pembeli Eropa. Dan A itu ternyata klubnya atau terafiliasi dengan penjualnya tadi gitu. Sehingga itu seperti itu, praktek itu dugaannya masih ada. Dan apa yang sudah akan dilakukan. Jadi belum tagihan pajak yang perusahaan-perusahaan yang mengaku dirinya bubar itu. Pernah disandera atas perintah dan seizin Bu Menteri tahun 2018 terhadap 3 orang, yang disandera hanya 1 orang yang tidak punya saham. Dan cuma 15 miliar dari tagihan 1,7 triliun. Ya. Jadi tolonglah Bu Menteri yang sudah baik ini jangan sering ditipu oleh anak buahnya lah, kira-kira gitu. Masih. Baik Bang Boyamin, saya akan langsung tanyakan ke Mas Pras, jangan lagi retorika tadi yang tadi diungkapkan oleh Bang Boyamin, menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan klub golf, terkait dengan saling lempar untuk penegakan hukum, penegakan disiplin, dan juga beberapa temuan oleh Maki tadi. Mas Pras. Baik, terima kasih. Kami sering berinteraksi dengan Bang Boyamin dan terima kasih untuk masukannya. Bahkan nanti kami akan mengundang secara khusus termasuk ICW juga ke Itjen Kementerian Keuangan agar dapat memberikan masukan juga kritik secara lebih detail dan kira-kira di lini mana perbaikan itu bisa dilakukan secara efektif. Kami juga mengakui belum semuanya dapat di-capture secara baik karena modus-modus itu juga dinamis, tidak statis. Tapi kami ingin pastikan kami terus membuka diri untuk perbaikan dan kami juga belajar dari pengalaman. Yang disampaikan oleh Bang Boyamin tadi betul bahwa pernah ada peristiwa atau kejadian yang mungkin tidak diproses atau tidak berujung dengan baik. Tapi itu juga menjadi evaluasi kami. Inspektorat Jenderal terus memastikan kami berkoordinasi juga dengan KPK, PPATK, dan lain-lain. Jadi kami rasa masukan yang tadi terkait penghindaran pajak itu juga masukan yang baik. Nanti saya juga ingin memastikan, kami juga pernah mengundang Uda Iwan Piliang untuk memberikan masukan langsung ke Ditjen Pajak atas potensi kerugian negara dari transfer pricing. Nanti silakan kita carikan waktu, akan lebih bagus kita duduk bersama dengan Ditjen Pajak agar dapat saling mendengarkan, memperkuat, dan kami justru sangat butuh dukungan dari masyarakat. Dan kami pastikan sejauh memang data informasinya akurat kita dalami bersama, kita akan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, itu tadi jawaban Bang Boyamin. Kalau boleh saya tambahkan, ya, silakan. Proses ini kan simultan, gitu. Dan ya sebenarnya kewajiban untuk membuat roadmap, membuat mekanisme metodologi apapun itu ya Kementerian Keuangan. Gitu. Kalau masyarakat dimintai masukan, ya kami sih seneng-seneng aja. Kami dulu pernah ngawal teman-teman pajak di Surakarta untuk kasus penggelapan, putusan bebas begitu. Terus saya kawal betul sampai level kasasi, akhirnya dinyatakan bersalah. Saya dikasih gathering, ya sertifikat ucapan terima kasih. Saya senang sekali itu. Jadi proses teman-teman di daerah pun sebenarnya sangat antusias kok. Gitu. Jadi saya tidak menyalahkan lah posisinya itu, dan saya pun selaku Maki itu tetap pada posisi mendorong dan menghimbau masyarakat untuk tetap membayar pajak. Dan Maki itu sampai karena saya malu karena kalau menyampaikan SPT pasti 0 rupiah karena memang tidak ada anggaran dari mana-mana, sampai saya mengatur strategi
tidak melaporkan SPT biar kena denda supaya saya bisa bayar pajak. Jadi pernah kejadian saya bayar denda 100.000, 200.000 karena tidak melaporkan SPT. Karena kalau melaporkan SPT malu karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Jadi saya tunjukkan bahwa saya sampai harus pengen bayar pajak, caranya gimana gitu. Kalau SPT untuk maki pasti 0 rupiah karena memang tidak ada anggaran dari mana-mana, hanya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantong pribadi. Tapi posisi itulah yang saya ingin menyampaikan pada masyarakat. Tetap bayarlah pajak, saya tetap juga ingin bayar pajak dan dengan kondisi-kondisi yang tertentu yang memang saya kalau bicara perusahaan saya punya kecil gitu, pernah punya UMKM, pernah bayar yang 1% dari 4,7 saya pernah juga gitu Pak. Jadi saya tetap akan bayar pajak, jangan khawatir itu. Tetap bayar pajak itu yang tadi disukakan oleh Bang Boyamin. Nanti kita akan terhubung juga dengan Bang Saur Siagian, Koordinator Tampak. Bang Saur sepertinya sudah tersambung ya. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam Mas Pras, Mas Boyamin. Malam Bang Saur. Oke, nanti kita akan berbincang masih bersama dengan Mas Pras, Bang Boyamin dan juga di studio ada Mbak Almas dari ICW dan juga nanti Bang Saur. Nanti saya akan minta tanggapan. Usaha jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.